Selamat datang di Universitas Tanjung Pura, perguruan tinggi terbaik dan terbesar di Kalimantan Barat. Deskripsi kasus. Terawati adalah siswi kelas 10 yang memiliki prestasi akademik cukup baik di SMP. Namun sejak masuk SMA, ia mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan belajar yang lebih tinggi dan juga padat. Ia merasa sulit mengatur waktu belajar karena kelelahan sepulang sekolah dan juga kebiasaannya menunda tugas. Distraksi seperti media sosial, lingkungan rumah yang ramai, dan tekanan dari orang tua memperparah keadaan. Akibatnya, ia sering merasa cemas saat ujian tiba dan menyalahkan diri sendiri karena tidak belajar secara konsisten. Ia mulai kehilangan kepercayaan diri dan merasa gagal. Di sekolah ini memiliki
saya ingin tetap bersama ibu saja. Wah, saya senang sekali kamu memilih ibu. Nah, sekarang ibu ingin menjelaskan sedikit mengenai tentang konseling individual. Jadi, konseling individual adalah proses tatap muka antara konselor dan juga konseling untuk membahas masalah pribadi yang sedang dihadapi. Nah, tujuannya itu agar konseling atau kamu sendiri ini bisa lebih memahami permasalahan dan menemukan jalan keluarnya. Oke, jadi di sini kita punya 3 asas penting. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan adalah segala sesuatu yang kamu ceritakan di sini akan saya jaga kerahasiaannya dan juga atas kesukarelaan. Nah, ibu mau tanya nih, tadi pas perawati kesini terpaksa atau emang karena kemauan diri sendiri? Karena kemauan diri sendiri saya, Bu. Bagus, jadi asas kesukarelaan adalah kamu yang ada di sini berarti atas kemauan diri kamu sendiri ya, bukan karena paksaan. Nah, yang terakhir itu ada asas keterbukaan. Jadi nanti ibu harap ya perawat ini bisa nih semakin terbuka ketika menceritakan masalahnya, dan juga nanti kita bisa nih menemukan solusi bersama. Apakah perawat sudah paham dan bersedia nih melanjutkan sesi ini? Iya, Bu, saya sudah paham dan saya sudah siap, Bu. Oke, baiklah. Di sini kita akan memulai nih kegiatan konseling kita pada hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah baiklah, di sini ibu akan menyampaikan ya untuk kontrak konseling kita akan dilaksanakan selama 35 menit. Jika waktunya tidak cukup, maka kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Apakah setuju? Saya setuju, Bu. Nah, baiklah Perawati. Oke, sekarang Perawati boleh nih kamu ceritakan nih apa sih yang membuat kamu datang ke sini? Akhir-akhir ini tuh saya merasa nggak bisa ngatur waktu belajar saya, Bu. Lalu saya sering merasa waktunya ada, tapi itu habis gitu aja, Bu. Lalu ketika saya ingin mulai belajar, rasanya tuh selalu ada yang mengganggu atau malah saya menundanya, Bu. Oke, baiklah. Mungkin kamu bisa nih ceritakan lebih detail apa sih keseharian kamu biasanya? Saya pulang sekolah itu sekitar jam 4 sore, Bu, dan itu saya udah capek. Jadi saya memutuskan istirahat sebentar. Nah, sebentar di saya itu bisa 2 jam ataupun lebih, Bu, karena itu saya buka HP dan saya lihat TikTok. Lalu itu dan tiba-tiba udah malam aja, Bu. Jadi kesempatan belajar saya itu nggak ada, Bu. Nah, baik. Jadi biasanya apa sih yang kamu rasakan setelah itu? Saya merasa bersalah, Bu, tapi saya ulangi lagi keesokan harinya. Saya juga panik, Bu, pas ujian. Tiba-tiba karena saya belum siap, saya juga bingung harus mulai dari mana dan saya merasa gagal, Bu. Baiklah, saya paham. Nah, ketika kamu mencoba belajar, apa sih hal pertama yang biasanya kamu lakukan? Saya biasanya niat belajar, tapi akhirnya buka YouTube dulu buat cari materinya, tapi malah saya nonton hal lain, Bu. Oke, jadi apakah misalnya nih lingkungan rumah juga berpengaruh nih, Perawati? Iya, Bu, rumah saya itu kadang ramai, Bu. Adik saya ribut, TV di rumah nyala sendiri. Saya akhirnya pindah ke kamar dan saya menggunakan headset. Tapi saya malah dengar musik dan lupa belajar, Bu. Oke, jadi kalau boleh Ibu tahu nih, pada saat masa SMP, apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Enggak, Bu. Malah waktu SMP itu jadwalnya lebih ringan dan gurunya itu cuma membimbing. Nah, tapi sekarang itu saya merasa harus mandiri dan saya
belajar yang sulit. Iya Bu, saya merasa kayak ditinggal sendiri, harus atur semuanya sendiri. Kadang saya merasa teman-teman saya itu bisa, tapi saya nggak bisa Bu. Jadi kamu merasa tertinggal dari teman-temanmu ya Perawati? Iya Bu, mereka itu kayaknya bisa bagi waktu dengan baik. Bahkan ada ikut les, organisasi, tapi mereka bisa belajar. Nah, saya ini nggak ngelakuin apa-apa, tapi saya nggak sempat belajar Bu. Oke, apakah kamu pernah nih mencoba mengikuti gaya belajar atau rutinitas mereka? Pernah Bu, saya pernah coba ikut belajar malam kayak teman saya, tapi waktu itu saya ngantuk, jadi saya juga pernah ikut belajar kelompok, tapi saya itu nggak fokus. Oke, nah jadi kamu sudah nih mencoba beberapa cara, tapi belum menemukan cara yang cocok dengan dirimu. Apakah begitu Perawati? Iya Bu, saya bingung. Saya ini tipe belajar itu yang kayak gimana. Saya cepat ngerti kalau saya fokus, tapi jarang bisa fokusnya lama Bu. Oke, jadi Perawati terima kasih ya karena kamu sudah jujur dan juga terbuka. Ibu bisa lihat nih kamu sudah banyak mencoba dan itu tandanya kamu tidak menyerah. Sekarang Ibu ingin tahu nih, kalau kamu berhasil belajar dengan baik dalam kondisi seperti apa biasanya itu terjadi? Kalau saya itu pagi hari Bu, tapi karena pagi harinya sekolah, saya jadi nggak punya waktu. Ataupun kadang kalau saya pakai stabilo warna-warni dan juga saya bikin catatan yang rapi itu, saya jadi semangat gitu Bu. Wah, berarti tipe belajar kamu nih secara visual ya. Jadi Perawati, nah kamu nih bisa nih termotivasi kalau catatanmu menarik. Nah itu bisa nih jadi kekuatanmu dan soal waktu tadi mungkin nih kita bisa cari jeda di sore hari atau sebelum kamu mulai terlalu lelah. Saya juga pernah Bu bikin jadwal belajar, tapi itu nggak kepake. Saya sering melewatinya sendiri Bu. Jadi begitu ya. Apa sih yang membuat kamu melewatkan jadwal itu? Kadang saya terlalu capek Bu, kadang juga lupa. Tapi yang paling sering itu saya ngerasa nanti aja. Malah akhirnya nggak dikerjain Bu. Baiklah, jadi itu hal yang banyak orang alami ya Perawati. Namanya itu penundaan, bukan berarti kamu itu malas ya. Nah, kadang itu muncul karena ada tekanan, karena kamu belum punya sistem belajar yang cocok. Jadi saya bukan pemalas ya Bu. Tentu tidak Perawati. Kamu tadi bilang kan bahwa kamu tuh suka catat yang rapi. Nah, suka belajar pagi, pernah bikin jadwal juga kan. Nah, semua itu adalah tanda kamu nih punya kemauan. Nah, kita hanya perlu nih bantu kamu untuk menemukan cara yang sesuai dengan kondisi dan ritmemu. Saya jadi lega Bu dengarnya. Kadang saya benci sama diri saya sendiri karena saya merasa nggak berguna. Oke, baiklah. Jadi kamu nih punya nih banyak potensi ya Perawati. Ibu bisa lihat nih dari cara kamu berbicara, dari bagaimana kamu mengenal dirimu sendiri, dan sekarang kita tinggal nih menyusun strategi yang tepat dan bertahap untukmu ya. Saya siap mencoba Bu, saya ingin berubah, tapi saya takut gagal lagi Bu. Jadi Perawati, ketakutan itu wajar ya. Nah, tapi kita akan jalani langkah demi langkah, tidak harus langsung berhasil, yang penting kamu tidak bisa berhenti mencoba. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pengembangan inisiatif. Nah, yaitu menyusun langkah-langkah awal yang bisa kamu lakukan mulai dari besok. Jadi kita tidak perlu langsung banyak dulu ya. Cukup 3 langkah utama yang paling mendasar. Nah, Ibu akan jelaskan nih apa sih 3 langkah yang harus kamu coba terlebih dahulu. Yang pertama itu Perawati bisa nih
Ibu akan menyarankan yang pertama itu ada di jam pukul 1 siang, dan yang kedua itu ada di jam pukul 2 siang, dan yang ketiga itu ada di jam pukul 5 sore. Nah, pilih salah satu di setiap harinya. Nah, Perawati bisa jadikan itu waktu jam belajar utama. Kalau kamu bisa konsisten di waktu itu, maka otakmu juga akan terbiasa dan bisa fokus. Oke, yang kedua itu menemukan teknik Pomodoro. Nah, Christina nih setiap kali mulai belajar nih bisa nih udah menggunakan metode ini nih. Misalnya nih belajar selama 25 menit, lalu 5 menitnya nih Christina bisa istirahat. Misalnya kalau masih semangat boleh ulangi sekali lagi, tapi jangan terlalu memaksa di awal ya. Cukup satu sesi pun sudah bagus untuk permulaan. Nah, yang ketiga itu Perawati bisa melakukan refleksi malam sebelum tidur. Nah, misalnya nih sebelum tidur diluangkan nih 5 waktu untuk mengepal dirimu dan tanyakan nih apa sih yang sudah kamu lakukan atau kamu pelajari hari ini, dan apa sih yang bisa kamu lakukan hari esoknya juga. Nah, nanti Perawati bisa tulis nih jawabannya di buku kecil ataupun di not HP. Nah, bagaimana nih menurutmu Perawati? Apakah rencana 3 langkah ini cukup untuk jadi awal yang realistis atau bisa kamu gunakan? Saya suka, Bu. Rasanya lebih ringan dan saya bisa jalani. Saya mau mulai dari jam 2 siang aja dulu, Bu, karena itu waktu yang paling kosong buat saya, Bu. Nah, bagus ya, mulai dari yang sederhana dulu itu. Nah, itu langkah yang sangat cerdas ya, Perawati. Nah, kita bisa tidak menuntut kesempurnaan, tapi konsisten dari diri kamu sendiri. Saya akan coba mulai besok, Bu, dan saya akan tulis refleksi tiap malam sebelum tidur, Bu. Nah, Ibu bangga sekali padamu, Perawati. Nah, kita lihat ya progresnya nih di pertemuan berikutnya. Dan ingat ya, kamu tidak sendiri, itu Ibu akan terus mendampingi prosesmu. Nah, Perawati, kita sudah sampai di akhir sesi konseling kita hari ini. Nah, kamu sudah menyampaikan banyak hal, mulai dari perasaan sulit mengatur waktu belajar hingga menyusun rencana untuk mulai berubah. Ibu bangga sekali kamu berani terbuka dan mau mencoba. Nah, sekarang sebelum kita tutup sesi ini, Ibu ingin mendengar nih kesimpulan dari kamu. Bagaimana kamu memaknai proses konseling kita hari ini? Baik, Bu, kalau boleh saya menyimpulkan, hari ini tuh saya belajar banyak. Saya juga jadi sadar bahwa saya itu bukan malas, tapi saya belum menemukan cara yang tepat untuk mengatur waktu belajar saya. Saya menyadari bahwa saya itu butuh konsisten dan pengelolaan waktu yang tepat dan realistis. Saya juga jadi tahu bahwa ternyata saya itu punya kekuatan, seperti suka belajar visual dan bisa fokus kalau suasananya mendukung, Bu. Lalu saya juga merasa senang sekarang saya punya tiga langkah yang bisa saya lakukan mulai. Yang pertama itu belajar di jam yang tetap, lalu pakai teknik Pomodoro, lalu melakukan refleksi malam. Saya merasa lebih tenang, Bu, dan saya juga merasa karena saya tidak harus langsung sempurna, tapi bisa pelan-pelan. Dan saya juga merasa senang, Bu, karena Ibu selalu siap mendukung saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak, Bu. Oke, baik. Terima kasih juga ya, Perawati. Nah, kesimpulanmu sangat baik dan menunjukkan bahwa kamu sudah memahami inti dari proses. Nah, Ibu percaya bahwa kamu bisa melakukannya. Nah, Perawati juga jangan ragu ya untuk datang lagi ke ruangan BK. Kalau kamu butuh bimbingan lanjutan, boleh hubungi Ibu ya.
Baik Bu. Oh iya, kalau boleh saya itu ingin lanjut konselingnya itu besok Bu. Jamnya juga sama. Saya ingin itu Bu cerita progresnya Bu. Tentu saja boleh Herawati. Ibu besok juga kosong. Nah, bisa kita jadwalkannya. Terima kasih banyak Bu. Sampai jumpa besok Bu. Saya pamit dulu ya Ibu. Baik, terima kasih ya Herawati. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mas Mas